Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat semua, ya. Diberikan kesehatan Allah, baik lahir maupun batin. Kepada yang sakit, pada kalian yang sakit, tolong kalian harus bersabar, minum obat, jangan lupa makan, supaya sembuh. Insya Allah. Baiklah anak-anak, perkenalkan, nama Bapak Dani Saifuddin dari SD Negeri Raja Wali. Bapak mengajar di kelas 6. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak ingin ingatkan selalu kepada kalian tentang protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana cara kita menjaga? Senantiasa yang pertama adalah menggunakan masker. Nih ya. Baik. Untuk penggunaan masker ini karena Bapak sedang berbicara, maka Bapak akan buka terlebih dahulu ya nak ya, biar jelas. Baiklah anak-anak. Kita lanjutkan. Dua adalah mencuci tangan. Yang ketiga, kerumunan. Karena biasanya virus disebarkan oleh orang kita dan berisiko untuk menyebarkan virus COVID. Hati-hati dengan kerumunan. Yang keempat adalah menjaga jaraknya. Ingat, berapa jaraknya? 1 meter, betul. Kemudian yang kelima adalah membatasi mobilitas, ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah aku. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita diberikan banyak ilmu dan banyak kepahaman. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yaitu tema 4, globalisasi, subtema 2, pelajaran 1 dan 2. Muatan pelajarannya adalah PKN Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Ya. Baik anak-anakku sekalian, tolong kalian perhatikan. Di sana ada beberapa gambar. Gambar ini menunjukkan apa ya nak ya? Iya betul, menunjukkan teknologi ya, barang-barang yang berkaitan dengan teknologi ya. Teknologi kemajuan IT. Baik, terus kalian coba perhatikan. Gambar pertama adalah HP. Tentu sering kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Terutama dalam pembelajaran online. Sangat kalian perlukan. Baik, coba lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua apa itu? Itu drone ya nak ya. Drone biasanya digunakan tanpa awak ya nak ya. Tidak ada orang. Itulah kemajuan yang luar biasa yang ada pada saat ini. Biasanya drone digunakan untuk mencari informasi, melihat situasi, dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, coba lihat gambar terakhir. Gambar terakhir adalah komputer, ya betul sekali. Komputer banyak sekali digunakan oleh orang-orang di saat ini. Karena orang sangat pengusaha mencari informasi, sebagainya. Nah, salah satu yang digunakan untuk hal tersebut adalah komputer. Jadi sangat membantu ya di dalam pengembangan teknologi ini. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada saat sekarang ini adalah yang pertama, menyimak siswa mampu menemukan informasi dari teks eksplanasi list dengan tepat. Kedua, setelah mendengarkan penjelasan, siswa mampu menyebutkan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, gambar siswa mampu menyebutkan dampak globalisasi dengan yang
mengidentifikasi, siswa mampu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan masyarakat dengan benar. Yang kelima, siswa mampu membuat poster dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Ini gambar apa ya nak ya? Coba kalian tebak. Betul, itu ada gambar anak-anak sedang apa tuh? Wah, sedang bermain game ya. Dengan pakai pendengar di telinganya itu ya. Headset ya. Kemudian kalian juga lihat ada televisi menyala, radio menyala. Wah, sangat luar biasa nih seorang anak sedang menggunakan berbagai macam alat elektronika. Apa hubungannya? Nah, hubungannya dengan cara menghemat energi listrik. Karena gambar tadi menunjukkan pemborosan ya nak ya. Dia menggunakan permainan game, dia menggunakan TV, radio dan sebagainya. Padahal kalau dia fokus dengan permainan game, seharusnya TV dan radio tidak usah dinyalakan. Jadi ini ada hubungannya dengan bagaimana cara menghemat energi listrik itu adalah yang pertama dengan cara mematikan lampu di saat diperlukan. Ya, itu salah satu caranya. Yang kedua, menggunakan peralatan rumah hemat energi. Misalnya, tidak perlu kita gunakan di kamar kecil, kita lampu dengan watt 60 yang sangat terang sekali, nggak perlu, cukup 5 watt saja. Kenapa sih kita menggunakan energi listrik dengan daya yang rendah? Karena nantinya banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Yang ketiga, mematikan AC dan membuka jendela. Jadi ketika udara segar ada, tidak menggunakan udara dari luar, udara alami yang bagus buat kesehatan kita daripada kita keseharian dengan menggunakan AC. AC diperlukan pada yang tepat. Kemudian yang keempat, tidak membiarkan charger smartphone semalaman. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Banyak kasus charger meledak karena kitanya lalai. Kemudian yang yaitu diantaranya terjadinya pemborosan energi listrik yang luar biasa di situ ya nak ya. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan mesin cuci. Jadi ketika banyak pakaian yang menumpuk, mencuci dengan berkali-kali pada hari dengan satu mesin, setiap mesin itu ada batas kemampuannya nak. Terlalu banyak digunakan maka mesin itu pun akan cepat rusak. Baik anak-anakku sekalian, itulah contoh dari cara energi listrik. Tentunya banyak cara menghemat energi listrik yang lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian pernah belajar tentang eksplanasi anak ya? Iya, bersama Bapak dan Ibu guru. Terus eksplanasi itu gambaran suatu proses atau peristiwa ya. Tentunya harus disertai dengan fakta ya. Baik anak-anakku sekalian, apa sih struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah bagian dari pernyataan umum. Nah, yang kedua memiliki penjelasan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah bagian interpretasi. Apa itu bagian pernyataan umum? Yang berisi tentang pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya. Yang kedua memiliki yaitu menjelaskan proses keberadaan atau suatu proses terjadinya sesuatu. Kemudian bagian interpretasi yaitu isinya adalah tentang pendapat singkat tentang suatu peristiwa atau kesimpulan dari suatu pernyataan atau merupakan penutup dari suatu teks. Baiklah anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar di samping.
Ada seorang anak yang sedang bermain apa nih, Nak? Iya, betul sekali. Anak tersebut bermain laptop. Ada juga yang bermain HP. Tapi ketika diajak bermain oleh temannya, bahkan oleh keluarganya, dia tidak mau. Dia hanya fokus kepada HP. Dia hanya fokus kepada laptop. Baik atau tidak, Nak? Iya, betul sekali. Tidak baik. Ini sangat berdampak tidak baik. Ada waktunya kita menggunakan laptop. Ada waktunya kita menggunakan smartphone. Jadi kita tidak boleh menggunakan benda-benda tersebut dengan berlebihan. Harus dengan kedisiplinan waktu. Bayangkan seorang anak hanya menggunakan HP saja setiap hari. Apa yang terjadi? Temannya sakit tidak tahu. Bagaimana cara menolong orang juga tidak tahu. Apa nama tetangga sekitar, teman-temannya juga mungkin tidak tahu. Sangat sekali. Nah, ini ada hubungannya dengan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Apa sih dampak positif atau akibat positif dari globalisasi? Beberapa di antaranya adalah yang A, tingkat kehidupan lebih baik. Tidak dinafikan bahwa tingkat kehidupan seseorang akan lebih baik dengan menggunakan alat-alat teknologi. Yang B, mudah memperoleh informasi. Sangat mudah. Kita tinggal buka laptop, kita tinggal buka HP, informasi apapun sangat mudah kita dapatkan. Yang bagian C, kehidupan sosial ekonomi lebih produktif dan efektif. Misalkan, kalau dulu jual beli harus di pasar, di toko, sekarang ada jual beli online. Sangat efektif sekali anak-anakku sekalian. Nah, tapi ingat, tidak semua benda-benda teknologi berdampak positif. Ada dampak negatifnya. Beberapa di antaranya, A, mudah terpengaruh budaya luar. Hati, budaya luar ini sangat deras masuk ke negara kita. Kalau kita tidak memfilternya, kalau kita tidak menyaring, maka kita akan terbawa dengan pengaruh-pengaruh budaya luar. Ingat, budaya kita adalah budaya timur. Sangat menjunjung etika dan sopan santun. Bagaimana cara kita bertutur kata kepada orang tua kita dengan sebutan ibu dan ayah. Kadang-kadang ada di luar negeri sebutannya nama dan sebagainya. Bicaranya tidak lembut kepada orang tua. Wah, dan ada juga yang tarian yang tidak sopan masuk ke negara kita. Kalau tidak kita belajar tentang sopan santun dan ada timuran kita, maka kita akan terpengaruh dengan budaya tersebut. Baik, yang B, munculnya sikap mementingkan diri sendiri seperti gambar yang tadi, ya nah ya, kurang sosialisasi dan sebagainya. Yang C, terjadinya polusi limbah industri. Jelas kemajuan teknologi akan memunculkan banyak industri karena mesinnya lebih mudah didapat, lebih mudah digunakan, lebih mudah untuk memproduksi. Demikian akan terjadi pembuangan sampah atau yang lebih kita kenal dengan limbah industri. Kalau bijak di dalam pembuangan limbah industri ini, maka yang terjadi adalah pembuangan yang merajalela kemanapun, ke saluran air, ke sungai. Sungai yang tadinya bersih menjadi kotor. Saluran air yang tadinya tidak berbau menjadi bau. Maka sebaiknya industri itu harus dikelola dengan baik. Ada pembuangan limbah tersendiri. Syukur-syukur dari pembuangan limbah itu didaur ulang, kemudian dirubah yang tadinya airnya menjadi kotor menjadi bersih kembali. Insya Allah nanti kelak di kemudian hari kalian akan menemukan alat. Jumlahnya sangat sedikit sekali. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya ada apa itu nak? Itu ada batik apa itu?
Iya, betul sekali. Batik Megamendung. Biasanya ada di mana ini? Wah, iya betul sekali. Ada di kain. Kemudian ada di mana lagi? Di lukisan kaca. Dari mana ini? Batik Megamendung ini? Iya, betul dari kota kita, kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kita bangga memiliki budaya yang luar biasa ya, yang memajukan ekonomi di wilayah kita. Baik, gambar selanjutnya yang sebelahnya itu adalah kain tenun. Nah, kain tenun itu biasanya ada di sekitar mana? Nah, baik nih. Kain tenun itu biasanya banyak di daerah Nusa Tenggara Timur, anak-anakku sekalian. Ya, baik. Kemudian ada di bawahnya apa itu? Gerabah. Gerabah itu apa? Kerajinan dari apa itu? Betul sekali, dari tanah liat ya. Kita lihat ada kendi, kemudian ada itu apa? Kompor ya, tempat memasak ya. Iya, biasanya ditaruh kayu bakar di dalamnya. Itu biasanya gerabah ada di sekitar mana? Benar sekali, ada di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat yang sebelahnya, yaitu ukiran. Ukiran itu kebanyakan ada di daerah mana, nak? Yang terkenal tuh ukiran. Iya betul sekali, ukiran Jepara sering kita dengar ya. Ada di sekitar daerah Provinsi Jawa Tengah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ke budaya daerah. Nah, di sana ada upacara-upacara ya nak ya. Yang pertama, upacara apa itu anak-anak? Iya betul sekali, di situ adalah sekaten ya nak ya. Dari Yogyakarta. Nah, anak-anakku sekalian, itu sekaten itu dihubungkan dengan peringatan apa, nak? Iya, peringatan Maulid Nabi. Memang ada dua pendapat tentang masalah ini ya, nak ya. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, maka kita lihat faktanya bahwa ada berbagai macam budaya di negara kita ini. Ya baik anak-anakku sekalian, kita lihat lagi sebelahnya ada nadran. Ya, nadran biasanya ada di mana nak? Di Cirebon. Ya, mana lagi? Indramayu, ya betul itu pokoknya daerah-daerah di wilayah sekitar pantai utara. Dulu konon katanya nadran ini adalah untuk persembahan penunggu laut katanya gitu ya. Oleh karena itu memang di sini juga sama, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang masalah ini. Tentunya kita harus banyak menuntut ilmu agar kita tahu apa sih nadran itu, apa sih sekaten itu, dari mana berasalnya, awalnya siapa yang memunculkan, dan sebagainya. Baik, kita juga harus tahu, ada gambar yang ketiga. Gambar apa itu anak-anakku sekalian? Itu adalah gambar ngaben ya. Ngaben, upacara ngaben itu upacara apa? Pembakaran mayat ya. Adanya di mana? Di daerah Bali, betul sekali. Nah, yang terakhir, gambar apa itu anak-anakku sekalian? Itu adalah gambar orang sedang melakukan upacara apa? Kasada, betul sekali. Dilatar belakangi dengan gunung apa itu? Gunung Bromo. Biasanya orang yang melaksanakan kasada ini umat beragama apa? Iya, Hindu ya anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, itu adalah keberagaman budaya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kalian lihat ini adalah peta, sebuah peta. Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya. Ini peta apa? Peta negara kita Indonesia. Terdiri dari berapa jumlah pulau besarnya? Ayo kalian hitung. Iya benar sekali, ada 5. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berapa sih jumlah pulau di negara kita ini? Ternyata jumlah pulau di negara kita ini, itulah kekayaan negara kita. Coba lihat berapa jumlahnya. Ya, 13.667.
Berapa suku bangsanya? Suku bangsanya ada 400. Berapa jumlah bahasa daerahnya? 801. Berapa jenis rumah adatnya? 34. Pakaian adatnya 34. Kemudian kesultanan, kerajaan yang masih ada dan pernah ada 112 kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa keberagaman sosial di negara kita ini. Baik anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa, nak? Poster ya. Iya, bagus sekali. Poster. Isinya tentang kebijakan seseorang dalam membuang sampah. Membuang sampah harus sesuai tempatnya. Jangan di sembarang tempat. Kalau di sembarang tempat, kalau kalian lakukan satu orang saja sembarang, kemudian dua orang sembarang, sampai ribuan sembarang orang, apa yang terjadi di kota ini? Waduh, tentunya akan dipenuhi dengan sampah, kotor, berbau dan sebagainya. Oleh karena itu, orang harus bijak dalam membuang sampah. Ini adalah ajakan dari poster. Coba kalian lihat. Apa yang kalian lihat nih? Ada gambarnya. Kata-katanya singkat tapi jelas. Nah, ini berhubungan dengan poster yang dibuat ya. Poster itu adalah sebuah plakat atau tulisan yang dipasang di tempat umum. Biasanya poster berupa gambar atau tulisan yang ditempelkan pada bidang berukuran besar. Apa fungsi daripada poster? Sebagai sarana media mempromosikan jenis-jenis produk, kemudian kegiatan sosial, kemudian mensosialisasikan, mempromosikan pendidikan, ataupun berbagai hal. Ya nak ya. Baik, bagaimana cara membuat poster yang baik? Yang pertama tadi, bahasanya harus mudah dipahami. Tersusun dari kalimat yang singkat dan jelas, dikombinasikan dengan kata-kata dan gambar. Yang keempat, poster yang telah dibuat harus mampu menarik minat khalayak ramai atau minat publik ya, atau orang banyak gitu ya nak ya. Baik, anak-anakku sekalian, dari pembelajaran tadi kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, teks eksplanasi memiliki kalimat umum, hubungan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian yang kedua, penghematan energi listrik mutlak harus kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Yang ketiga, dampak globalisasi bisa positif, bisa juga negatif, tergantung sikap dan pemikiran yang bijak dari diri kita. Yang keempat, keberagaman budaya daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ya, anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah membuat poster haruslah dengan menggunakan kata-kata sederhana, jelas, serta disertai dengan gambar. Ya, baik. Itulah yang saya sampaikan siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.